Mana? Mana? Aduh! Yeah! Design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Hai guys, welcome to our video. Setelah menyaksikan video pembukaan sebelumnya, apakah teman-teman bisa menebak apa yang akan kami lakukan? Yaps, benar sekali. Pada video kali ini, di sini kami akan melakukan peramalan mengenai nilai impor Indonesia dengan menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu ARIMA dan apa sih itu nilai impor. Jadi, Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA merupakan metode analisis deret berkala yang dikenal sebagai Box-Jenkins. Metode ini berasal dari penggabungan antara model Autoregressive AR dan Moving Average MA. ARIMA adalah model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat peramalan. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Sedangkan nilai impor adalah nilai transaksi barang dagangan yang diimpor dari luar negeri dalam keadaan Cost, Insurance, and Freight, disingkat CIF. CIF adalah salah satu syarat dalam perdagangan internasional yang menunjukkan bahwa penjual menanggung biaya pengangkutan sampai pengangkutan barang tiba di tempatnya, dan penjual memenuhi kewajibannya untuk membayar asuransi atas barang yang dikirim. Langsung saja kita masuk ke analisis data. Langkah-langkah dalam analisis data yaitu yang pertama, kita akan memanggil semua package yang digunakan dalam analisis data, kemudian memanggil data dengan nama data, kemudian melakukan analisis deskriptif, lalu mengubah data menjadi data bentuk time series. Karena data yang digunakan adalah data bulanan yang mulai dari tahun 2021 sampai 2023, maka untuk start diisi 2021 dan frekuensi diisi 12. Selanjutnya, melihat plot data time series. Berdasarkan plot data time series, dapat dilihat bahwa plot membentuk plot data trend musiman. Kemudian melakukan uji stasionaritas. Dalam uji stasionaritas terdapat dua uji, yaitu uji stasionaritas dalam ragam dan uji stasionaritas dalam rataan. Untuk uji stasionaritas yang pertama yaitu uji stasionaritas dalam ragam. Berdasarkan output didapatkan bahwa nilai lambda lebih dari 1 atau 1,99992 sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi uji stasionaritas dalam ragam terpenuhi karena nilai lambda lebih dari 1. Selanjutnya, melakukan uji stasionaritas dalam rataan dengan menggunakan uji Dickey-Fuller. Didapatkan nilai p-value sebesar 0,99 atau p-value lebih besar dari alpha 0,05 sehingga perlu dilakukan differencing. Setelah dilakukan differencing satu kali, maka dilakukan uji stasionaritas rataan kembali. Didapatkan nilai p-value sebesar 0,01 atau p-value kurang dari alpha 0,05 sehingga tolakan 0 atau data dari waktu stasioner. Kemudian melakukan identifikasi model dengan melihat plot ACF dan PCF. Berdasarkan plot ACF dapat dilihat bahwa garis tegak lurus cut off pada leg kedua, sehingga untuk plot ACF didapatkan order Q sama dengan 1 dan 2. Sedangkan untuk plot PACF dapat dilihat bahwa garis tegak lurus cut off pada leg kedua, sehingga untuk plot PACF didapatkan order P sama dengan 1 dan 2 juga. Selanjutnya, pemilihan model ARIMA terbaik dilakukan dengan melihat nilai AIC terkecil. Berdasarkan output, model yang memiliki nilai AIC terkecil adalah pada model ARIMA 112 dengan nilai AIC sebesar 491,62 sehingga dapat dikatakan bahwa model ARIMA terbaik yang terbentuk untuk peramalan nilai impor Indonesia yaitu model ARIMA 112. Langkah berikutnya melakukan uji signifikansi parameter. Berdasarkan output diperoleh nilai p-value untuk semua parameter AR dan MA adalah p-value kurang dari alpha 0,05 yang berarti tolakan 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua parameter AR dan MA yang diestimasi berpengaruh secara signifikan terhadap model. Melakukan uji normalitas residual. Berdasarkan output dengan menggunakan uji kenormalan Shapiro-Wilk bahwa pada data ini gagal tolakan 0 karena p-value lebih dari alpha atau 0,6019 lebih dari 0,05 yang artinya bahwa data ini memenuhi asumsi normal residual. Selanjutnya, melakukan uji white noise atau uji independensi residual. Berdasarkan output diperoleh p-value sebesar 0,799 atau gagal tolakan 0 karena p-value lebih dari alpha 0,05 yang artinya residual white noise atau residual pada model saling independen. Selanjutnya, melakukan prediksi. Kemudian melakukan peramalan. Berdasarkan output dapat dilihat bahwa hasil peramalan 6 bulan ke depan untuk nilai impor Indonesia tahun 2023 pada bulan Mei sebesar 16.443,77 juta US dollar atau 16,44 miliar US dollar. Pada bulan Juni turun dengan nilai impor sebesar 15,79 miliar US dollar. Kemudian pada bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober terus-menerus turun secara perlahan dengan nilai impor sebesar 15,29 miliar US dollar pada bulan
Juli, 14,92 miliar US dollar pada bulan Agustus, 14,63 miliar US dollar pada bulan September, dan 14,42 miliar US dollar pada bulan Oktober. Selanjutnya melakukan akurasi peramalan. Berdasarkan output didapatkan bahwa nilai MAPE sebesar 7,396% atau nilai MAPE kurang dari 10, yang artinya bahwa kemampuan prediksi pada data ini sangat baik. Dan langkah yang terakhir yaitu melihat plot data aktual prediksi dan peramalan. Berdasarkan plot data aktual prediksi dan peramalan, secara visual dapat dilihat antara data prediksi dan data aktual hampir berhimpitan atau memiliki pola data yang hampir sama. Dan untuk data peramalan terlihat untuk 6 bulan ke depan, nilai impor mengalami penurunan secara perlahan. Sekian video peramalan nilai impor Indonesia dengan menggunakan metode ARIMA dari kelompok kami. Thanks for watching!